aspal. Oke, di sini gue mau jawab komentar temen-temen nih. Yang pertama nih ada dari Bang Rizky ya. Bang, saya mau tanya, map rada melenceng dari konten lu. Kalau cancelan dari CS bikin akun jadi anyep nggak bang? Jadi gue mau jelasin dulu yang pertama. Kadang itu di map itu ya, kita memang ada berbagai macam jalur ya, mau lewat kiri atau mau lewat kanan atau mau lurus. Jadi kalau map yang tercepat biasanya sih kalau di Google Map itu map yang biru. Jadi alternatifnya ada macam-macam. Jadi kalau masalah melenceng sih sebenarnya nggak jadi masalah kalau buat gue pribadi. Yang penting argonya yang bener aja gitu loh, jangan dipotong-potong kilometernya. Tapi beberapa konten gue yang udah gue tampilin juga kilometer yang dipotong jadi dipersempit, terus titik pengantaran beda gitu loh, jadi masih jauh dari tempat tujuannya. Ya gue nggak tahu apakah ada oknum-oknum tertentu yang memang merubah titik pin satu tempat ini digeser atau gimana, nggak paham. Tapi intinya jadi merugikan driver gitu loh, yang harusnya 30 kilo itu jadi 25 atau 20 kilo di Gojek, padahal map aslinya 30 kilo. Itu kita belum bisa bahas karena beberapa orang juga bilang masih ada yang mengganti titik pin tempat tertentu itu ya. Seperti itu sih pandangan gue. Tapi jadi kita sebagai driver itu jadi dirugikan, yang harusnya 30 jadi 25, dan itu sangat merugikan sekali. Itu bukan kesalahan Gojek juga mungkin, tapi kembali lagi ada mungkin beberapa oknum yang memindah-mindahkan titik ini gitu loh, untuk lebih murah lah, lebih apa, nggak ngerti. Nah kalau untuk permasalahan cancelan dari CS bikin akun jadi anyep nggak ya bang? Menurut gue iya gitu. Kadang-kadang itulah ya, dari berbagai macam konten yang gue buat, cancelan ini kan memang bikin anyep. Jangan CS yang cancel, kita sendiri juga pasti anyep. Jadi dimana-mana pun yang memang di cancel atau meng-cancel pasti anyep. Tentunya tidak berlaku di daerah yang memang ramai ordernya seperti itu ya bang. Tanggapan gue ya. Mau tanya bang, ini banyak teman-teman yang kena CS rese, anak sekolah, motor kalau nggak bagus nggak mau, pasti di cancel. Kalau nggak Vario, NMAX, dan masalahnya setelah cancel pasti mbambet. Solusinya bang, gue nggak tahu mbambet itu apa, jadi mungkin agak susah ya. Ya kalau anak sekolah gue nggak ngerti juga kenapa dia harus pilih motor bagus dan motor jelek. Pada intinya kan sebenarnya yang penting dijemput dan sampai ya. Ya gue nggak bisa jelasin karena masing-masing orang beda prinsip, mungkin biar lebih keren, biar lebih gimana. Kalau gue pribadi sih ketika gue jadi customer, gue nggak ada masalah dengan kendaraan, mau motornya apapun, yang penting gue sampai dengan selamat seperti itu ya. Mungkin karena masih ABG atau masih gengsi-gengsian, mungkin seperti itu kali ya. Itu komentar dari Bang Dani ya kawan-kawan ya. Kemudian ada lagi nih komentar dari Bang Mikael Yohanes. Bang, tolong dibahas soal argo, kadang suka ngaco argonya. Contoh orderan A jarak kilometernya 7,9, argonya 25.000. Terus dapat lagi orderan B jaraknya kilometernya 7,23, argonya 20.000. Pertanyaannya, kenapa kilometernya semakin jauh argonya jadi murah ya? Di situ kadang-kadang saya jadi mikir buat sortir orderan, karena Gojek nggak konsisten kasih argo ke driver. Ya itulah gue bilang yang di awal tadi, ada titik tujuan yang memang mungkin gue pernah ngalamin sih, tujuannya gue cek di Google Map itu 50 contoh, ternyata di Gojek itu di bawah 50 atau 40 atau 45 waktu itu. Ya pokoknya diperkecil. Tapi kan ada oknum juga yang memang memanfaatkan atau merubah pin satu tujuan tertentu, misalkan jadi digeser gitu. Contoh, misalkan ke Central Park. Kalau dari Cengkareng ke Central Park biasanya ongkosnya sekitar 25.000-an, dipindahin, digeser ke dekat Indosiar. Jadi kilometernya lebih sedikit, tapi sementara jarak yang aslinya itu masih sekitar 30 kiloan contoh, jadi 25 atau 20 kilo. Itulah gue bilang yang memang pernah gue alami beberapa bulan lalu ya. Jadi gue dibayar itu tidak sesuai dengan kilometer yang gue tempuh. Jadi ya udahlah, saya mau Gojek aja, makanya gue buat kontennya. Jadi ini buat informasi gitu loh. Jadi kita sebagai driver jangan dirugikan.
ongkosnya udah minim, kilometernya semakin dipotong, tentunya rugi gitu menurut gua. Ya lu mau ngasih promo ke customer, tapi jangan jadi driver dibebankan dengan promo-promonya Gojek gitu. Beberapa konten gue sudah gue tayangin di beberapa konten gue ya. Kemarin juga kejadian lagi, ternyata titiknya di dekat rumah sakit Minto Harjo, Sudirman. Ternyata setelah gue cek di Google Map, ternyata masih jauh, sekitar 5, sekian kilometer lagi, seperti itu. Tentunya customer kan yang bandel tuh banyak ya, yang nggak mau bayar, yang penting gue sampai tujuan. Kadang udah kita jelasin titiknya sudah sampai pun dia nggak mau, yang penting ini bukan tempatnya masih di sana, ya bingung juga gitu loh. Banyak juga driver yang mungkin dengan legowo, dengan ya udahlah gua anterin, tapi ada juga driver beberapa yang memang ya udah sampai tujuan, ya udah gua turunin di situ lah, ya seperti itu ya. Jadi banyak macemnya. Kalau untuk kilometer yang dipotong, menurut gua ada sih beberapa dari orderan Gojek yang memang kilometernya itu dipangkas semakin minim gitu loh. Gua nggak bilang tidak, tapi gua pernah mengalaminya seperti itu. Nah kemudian tadi saya dapat lonjakan Argo 50.000 bayar GoPay, Bang Daily Vlog Daily ya. Tadi saya dapat lonjakan Argo 50.000 bayar GoPay, tapi si customer dia bilang bayarnya pakai GoPay 75.000 karena jam sibuk pulang kantor. Itu saya bingung, 25.000-nya kemana ya. Jadi 25.000-nya itu buat potongan Gojek Bang, mungkin buat ada biaya-biaya lain, aplikasi. Jadi kita tuh dapat ketika customer order misalkan 75.000 itu belum bersih ke driver Bang, jadi itu dipotong lagi. Jadi mungkin bersih ke drivernya seperti Bang bilang ini 50.000. Kalau 20% nggak mungkin 25.000, itu bisa lebih dari 20% gitu loh Bang. Jadi ketika customer memesan misalkan ongkosnya 100.000, itu nggak bersih ke driver Bang 100.000, jadi dipotong dulu. Misalkan kalau 20% jadi 80.000 ke driver. Tapi kan sekarang banyak potongan-potongan Gojek yang nggak jelas, biaya aplikasi lah, biaya asuransi lah dan sebagainya. Jadi kalau kalian mesen ongkosnya mahal, itu nggak bersih semua ke driver. Jadi ada potongan-potongan yang memang Gojek lakukan di setiap pemesanan, atau kita bisa dibilang driver itu nyewa aplikasi lah, ada biaya-biayanya seperti itu ya Bang ya. Jadi ya, itu aja tanggapan gua atau jawaban gua di beberapa pertanyaan teman-teman di konten YouTube gua. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar ketika kalian mau bertanya tentang apapun di Gojek. Nanti mungkin gua akan jawab satu persatu melalui video ya, melalui video seperti ini. Jadi ini mungkin udah pertanyaan lama dan gue baru sempat lihat komentar-komentar juga, dan gue baru bacain juga solusinya, karena memang gue juga ngojek capek. Kadang gue setelah ngojek gue langsung tidur, buat video dan langsung tidur. Jadi suka kelupaan untuk baca komentar dari teman-teman. Oke, itu aja mungkin video gue kali ini. Tetap semangat, salam satu aspal.